Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibunda Dr. Anda Yusra Dewi MPD dan tak lupa pula kepada rekan-rekan sekalian. Baik, kami dari kelompok 3 telah kurikulum dan buku teks yang beranggotakan 3 orang atas nama Sylvie Aprilia, Nadia Febrianti, dan saya sendiri Umi Maimunah. Kami akan mempresentasikan PowerPoint yang telah kami buat dengan judul Pengembangan Materi Ajar Teks Faktual, Teks Non-Fiksi, Teks Ilmiah, Bahasa Indonesia, Kurikulum 2013 untuk SMP, SMA, SMK, dan MA. Langsung saja saya persilahkan kepada rekan saya yang pertama untuk memaparkan materinya. Pengertian pengembangan menurut ahli. Gatot mendefinisikan pengembangan sebagai tindakan menyediakan sesuatu dari tidak tersedia menjadi tersedia atau melakukan perbaikan-perbaikan dari sesuatu yang tersedia menjadi lebih sesuai, lebih tepat guna, dan lebih berdaya guna. Sedangkan pengertian materi ajar adalah secara garis besar materi pembelajaran atau instruksional material adalah pengetahuan atau kognitif, keterampilan atau psikomotor, dan sikap atau afektif yang harus dikuasai oleh peserta didik dalam rangka memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan. Jenis-jenis materi ajar. Yang pertama, fakta, yaitu segala hal yang berwujud kenyataan dan kebenaran, meliputi nama-nama objek, peristiwa sejarah, lambang, nama tempat, nama orang, nama bagian atau komponen suatu benda, dan sebagainya. Yang kedua ada konsep, yaitu segala hal yang berwujud pengertian-pengertian baru yang biasanya timbul sebagai hasil pemikiran, meliputi definisi, pengertian, ciri khusus, hakikat, inti atau isi, dan sebagainya. Yang ketiga ada prinsip, yaitu berupa hal-hal utama, pokok, dan memiliki posisi yang penting, meliputi detail, rumus, adagium, postulat, paradik, teorema, serta hubungan antar konsep yang menggambarkan hubungan sebab akibat. Yang keempat ada prosedur, merupakan langkah-langkah sistematis atau berurutan dalam mengerjakan suatu aktivitas dan kronologi suatu sistem. Yang kelima ada sikap atau nilai, merupakan hasil belajar, aspek sikap misalnya nilai kejujuran, kasih sayang, tolong-menolong, semangat, dan minat belajar, serta bekerja. Aspek-aspek itu merupakan dasar pertimbangan dalam menentukan bahan pelajaran dan rinciannya. Suatu satuan bahasan yang telah ditentukan perlu dianalisis lebih lanjut tentang konsep-konsep apa yang dikandung serta prinsip-prinsip apa yang tertuang yang kemudian akan disampaikan kepada peserta didik. Terima kasih kepada Sylvie yang telah memaparkan materinya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya yang kedua, yaitu Nadia Febrianti. Kepadanya saya persilahkan. Di sini saya akan membacakan materi yang telah dibacakan sebelumnya oleh rekan saya. Materi yang akan saya bacakan yang pertama ada prinsip materi ajar. Prinsip materi ajar ini mencakup dari 3 hal, yaitu relevansi, konsistensi, dan kecukupan. Apa itu relevansi? Relevansi adalah materi pembelajaran yang relevan dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar. Jika kemampuan yang diharapkan dimiliki peserta didik berupa menghafal, maka materi pembelajaran yang diajarkan harus berupa fakta, dan bukan konsep ataupun jenis materi yang lainnya. Yang kedua ada konsistensi. Jika kompetensi dasar yang harus dikuasai peserta didik ada 2 macam, maka materi yang harus diajarkan oleh peserta didik juga harus mencakup 2 macam. Dan kemudian yang terakhir ada kecukupan. Materi yang diajarkan cukup untuk memadai dalam mendidik peserta didik yang diajarkan dasar sebelumnya. Materi tidak boleh terlalu sedikit dan tidak boleh terlalu banyak. Mengapa demikian?
Karena jika materi terlalu sedikit, maka kurang membantu tercapainya standar kompetensi dasar. Sedangkan jika materi terlalu banyak, maka akan mengakibatkan keterlambatan dalam pelaksanaan target kurikulum atau pencapaian keseluruhan SK dan KD. Selanjutnya ada hal yang harus dipertimbangkan dalam pengembangan materi ajar. Hal-hal tersebut ada 8. Yang pertama yaitu kita harus mempertimbangkan potensi dari peserta didik. Yang kedua, relevansi dengan karakteristik daerah. Yang ketiga, tingkat perkembangan fisik, intelektual, emosional, sosial, dan spiritual peserta didik. Yang keempat, kebermanfaatan materi bagi peserta didik. Yang kelima, struktur keilmuan. Yang keenam, aktualitas, kedalaman, dan keluasan materi pembelajaran. Yang ketujuh, relevansi materi dengan kebutuhan peserta didik dan tuntutan lingkungan. Dan yang terakhir, yang ke-8, kita harus mempertimbangkan alokasi waktu. Baiklah, sebagai contoh pengembangan materi ajar teks faktual, di sini kami menganalisis SKKB materi teks prosedur kelas 11 semester 1. Seperti yang teman-teman lihat, di sini terdapat kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator, materi pembelajaran, urutan kegiatan pembelajaran, serta jenis materi ajar. Pengembangan materi teks prosedur kelas 11 semester 1. Yang pertama ada pernyataan umum. Guru menyajikan sebuah teks prosedur kepada siswa yang telah ada di buku, kemudian siswa menganalisis pernyataan umum yang ada di buku tersebut. Lalu yang kedua ada tahapan-tahapan. Peserta didik menganalisis isi contoh teks prosedur secara berkelompok, kemudian peserta didik menemukan tahapan-tahapan pada contoh teks prosedur lalu didiskusikan. Kemudian ada penegasan ulang. Peserta didik menganalisis penegasan ulang yang terdapat pada contoh teks prosedur. Kemudian siswa diminta untuk membuat sebuah teks prosedur secara berkelompok, kemudian dipresentasikan di depan kelas. Dengan mempertimbangkan prinsip relevansi, guru harus memiliki teks prosedur yang sesuai untuk siswanya, seperti mempertimbangkan tempat di mana mengajar dan tingkat kesesuaian teks yang diberikan untuk pelajar seusia mereka. Sebagai contoh, di sini prosedur cara pembuatan tempoyak, makanan khas Provinsi Jambi. Baiklah, di sini contohnya, tempoyak adalah makanan khas Jambi yang sudah terkenal di beberapa daerah di Indonesia. Dalam pembuatan makanan ini, yaitu menggunakan bahan dasar buah durian yang telah difermentasi. Biasanya tempoyak ini dihidangkan bersama dengan nasi putih. Selain dapat disantap secara langsung, tempoyak juga dapat dijadikan bahan bumbu masakan untuk perasa bagi makanan lainnya. Bahan-bahan membuat tempoyak. Yang pertama, siapkan 2 buah durian, lalu ambil dagingnya, kemudian siapkan 3 buah cabai merah, dan siapkan garam secukupnya. Cara pembuatan tempoyak, pertama, langkah utama yaitu haluskan daging durian sampai lembut, jangan lupa menambahkan garam, lalu aduk hingga tercampur rata. Setelah itu, cicipi rasanya. Kemudian, sediakan wadah kedap udara, lalu potong cabai berukuran kecil-kecil. Selanjutnya, tuangkan durian dan potong cabai ke dalam wadah tersebut dan pastikan tertutup secara rapat. Lalu, diamkan selama 3 hari, kemudian buka wadah selama 5 menit. Setelah itu, tutup lagi dan biarkan selama 4 hari. Kemudian tempoyak pun siap dihidangkan. Di sini terdapat contoh pengembangan materi ajar teks non-fiksi. Salah satu cakupan dari teks non-fiksi yaitu teks deskripsi. Bisa kita lihat di sini ada analisis SKKD materi teks deskripsi kelas 7 SMP semester 1. Di dalamnya ada kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator, materi pembelajaran yang mencakup
identifikasi teks deskripsi, isi teks deskripsi, struktur teks deskripsi, kaidah kebahasaan teks deskripsi, dan penyajian data, gagasan, kesan dalam bentuk teks deskripsi. Untuk urutan kegiatan pembelajaran, ada 3 kali pertemuan. Di setiap pertemuan membutuhkan alokasi waktu 2 kali 30 menit, yang artinya 2 jam mata pelajaran bahasa Indonesia yang membahas teks deskripsi di setiap pertemuannya. Untuk jenis materi ajar, menggunakan buku siswa kelas 7 edisi revisi 2016 Bahasa Indonesia Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Jakarta tahun 2016. Pengembangan materi teks deskripsi kelas 7 SMP. Yang pertama ada identifikasi teks deskripsi. Guru berdiskusi dengan siswa, kemudian memberikan contoh teks deskripsi yang telah ada di buku siswa ataupun menayangkan contoh tersebut lewat video. Kemudian siswa akan mengidentifikasi jenis teks deskripsi yang telah mereka baca ataupun yang telah mereka dengar. Yang kedua, isi teks deskripsi. Di sini guru memberikan contoh teks deskripsi, kemudian siswa berdiskusi untuk membuat perincian isi teks deskripsi yang telah dicontohkan oleh guru, baik melalui buku siswa maupun video. Kemudian yang ketiga ada struktur teks deskripsi. Guru memberikan contoh teks deskripsi baik dari buku siswa maupun video, kemudian siswa berdiskusi untuk merinci struktur dari teks deskripsi. Materi ini menjadi pembeda antara teks deskripsi dan teks lainnya. Kemudian yang keempat ada kaidah kebahasaan teks deskripsi. Di sini setelah guru memberikan contoh teks deskripsi baik dari buku siswa maupun video, siswa diminta berdiskusi bagaimana kaidah kebahasaan teks deskripsi dari contoh yang telah diberikan oleh guru tersebut. Materi ini sebagai pengetahuan dasar agar siswa terampil dalam menulis teks deskripsi. Kemudian yang terakhir, yang kelima, penyajian data, gagasan, dan kesan dalam bentuk teks deskripsi. Di sini siswa diminta untuk menyajikan teks deskripsi secara tertulis berdasarkan data dan pengamatan dengan memperhatikan pilihan kata, kelengkapan struktur, dan kaidah penggunaan kata, kalimat, paragraf, ejaan, dan tanda baca. Kemudian siswa diminta menyajikan secara lisan dalam bentuk rekaman video teks yang telah mereka buat. Dengan mempertimbangkan prinsip relevansi, guru harus memilih teks deskripsi yang sesuai untuk siswa-siswanya, seperti memperhatikan tempat di mana guru tersebut mengajar dan tingkat kesesuaian teks yang diberikan untuk dijadikan pelajar seusia mereka. Sebagai contoh, karena kita berada di daerah Jambi, di sini ada contoh teks deskripsi tentang salah satu pahlawan dari Provinsi Jambi, yaitu Raden Matahir. Raden Matahir adalah Panglima Perang Jambi yang lahir tahun 1807. Raden Matahir dikenal sebagai sosok panglima yang ditakuti oleh Belanda. Raden Matahir mendapatkan mandat untuk menyingkirkan Belanda di berbagai daerah di Jambi seperti di Sarolangun, Merangin, Bungo, Muaro Jambi, Kumpeh, Pematang Lumut, Merlung, dan Muaro Tembesi. Bisa kita baca di dalam contoh ini dijelaskan perlawanan Raden Matahir dalam melawan dan juga mengusir Belanda dari daerah Provinsi Jambi. Hingga Raden Matahir gugur pada 10 September tahun 1907. Kemudian Raden Matahir dimakamkan secara Islam di pemakaman Raja-Raja Jambi di pinggiran Danau Sipin. Raden Matahir ini terpilih sebagai tokoh yang dianugerahi gelar pahlawan nasional. Gelar tersebut diberikan Presiden Joko Widodo bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan pada tanggal 10 November 2020 di Istana Negara, Jakarta. Penganugerahan gelar pahlawan nasional ini didasarkan pada keputusan Presiden atau Kepres. Baiklah, itu saja materi yang dapat saya sampaikan.
Saya kembalikan kepada rekan saya yang akan membacakan materi selanjutnya. Baik, terima kasih kepada rekan saya Nadia Febrianti. Saya akan melanjutkan materi yang selanjutnya, yaitu pengembangan materi ajar teks ilmiah. Analisis SKKD materi karya ilmiah kelas 11 semester 2. Rekan-rekan sekalian dapat melihat tabel yang telah kami sajikan. Dalam tabel ada kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator, materi pembelajaran yang mencakup identifikasi karya ilmiah, isi karya ilmiah, struktur karya ilmiah, kaidah kebahasaan karya ilmiah, dan yang terakhir ada penyajian karya ilmiah dengan memperhatikan sistematika dan kaidah kebahasaan. Yang selanjutnya itu ada urutan kegiatan pembelajaran. Nah, setiap kegiatan pembelajaran ini mencakup dari setiap kompetensi dasar yang ada. Pertemuan pertama, peserta didik memahami struktur dari karya ilmiah yang telah dibacanya. Peserta didik dan guru bertanya jawab tentang materi yang berkaitan dengan karya ilmiah. Peserta didik mencari informasi yang berkaitan dengan karya ilmiah. Kemudian yang terakhir ada peserta didik mendata struktur penting pada karya ilmiah. Pada pertemuan kedua, peserta didik mendata jenis karya ilmiah berdasarkan bentuk penyajiannya. Kemudian peserta didik mendata ciri penggunaan bahasa pada karya ilmiah. Dan yang terakhir, peserta didik mendata kebahasaan yang terdapat dalam karya ilmiah yang telah dibaca sebelumnya. Pada pertemuan ketiga, peserta didik mendata informasi penting yang ada dalam sebuah karya ilmiah yang dibaca, membuat kelompok dan mendiskusikan sebuah karya ilmiah yang telah dibaca. Kemudian yang terakhir, peserta didik menyampaikan hasil kerja kelompoknya secara lisan dan tulisan. Pada pertemuan terakhir atau pertemuan keempat di KD ini, peserta didik mengidentifikasi informasi yang ada pada karya ilmiah. Kemudian peserta didik mengungkapkan informasi yang ada pada karya ilmiah yang dibaca. Dan yang terakhir, peserta didik merumuskan sendiri karya ilmiah dengan memperhatikan sistematika dan kaidah kebahasaan. Kemudian jenis materi ajar yang digunakan yaitu buku siswa kelas 11 Bahasa Indonesia Kurikulum 2013, edisi revisi 2016 Bahasa Indonesia, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Jakarta tahun 2016. Selanjutnya, pengembangan materi karya ilmiah kelas 11 semester 2. Yang pertama, kita mengidentifikasi karya ilmiah. Guru menyajikan sebuah karya ilmiah lewat PowerPoint yang ditampilkan dengan media proyektor untuk kemudian diidentifikasi strukturnya oleh peserta didik. Kedua, isi karya ilmiah. Peserta didik menganalisis isi karya ilmiah yang ada pada buku siswa untuk kemudian menemukan informasi-informasi pentingnya. Yang ketiga, struktur karya ilmiah. Peserta didik mendata struktur karya ilmiah yang kemudian ditulis pada lembar kerjanya. Yang keempat, kaidah kebahasaan karya ilmiah. Guru menyajikan sebuah karya ilmiah lewat PowerPoint yang ditampilkan dengan media proyektor untuk kemudian diidentifikasi kebahasaannya oleh peserta didik. Yang terakhir atau yang kelima, penyajian karya ilmiah dengan memperhatikan sistematika dan kaidah kebahasaan. Di sini peserta didik merancang karya ilmiah yang mereka buat sendiri berdasarkan tema yang telah ditentukan oleh guru. Seperti contohnya kearifan budaya lokal yang meliputi tradisi yang ada di lingkungan peserta didik. Dengan memperhatikan struktur dan kaidah kebahasaan yang telah peserta didik pelajari sebelumnya, sehingga peserta didik dapat membuat produk mereka sendiri yang dikerjakan pada lembar kerjanya dengan kreativitas yang peserta didik miliki. Dengan mempertimbangkan prinsip relevansi, guru harus memilih teks ilmiah yang sesuai untuk siswanya, seperti memperhatikan tempat di mana mengajar dan tingkat kesesuaian teks yang diberikan untuk pelajar seusia mereka. Sebagai contoh di sini yaitu karya ilmiah yang membahas tentang bahaya pergaulan bebas untuk usia remaja. Judulnya bahaya pergaulan bebas di kalangan remaja.
Pada bab 1 yaitu pendahuluan, terdapat latar belakang, rumusan masalah, dan juga tujuan penelitian yang rekan-rekan sekalian dapat baca. Kemudian di bab kedua terdapat pembahasan terdapat bahaya dari pergaulan bebas itu sendiri. Ada kerusakan moral anak, penggunaan narkotika dan minuman keras, serta kecelakaan sebelum menikah. Kemudian pada bab 3 atau bagian penutup, di situ diuraikan tentang kesimpulan dari bahayanya pergaulan bebas. Baik, mungkin hanya itu yang dapat saya dan juga rekan-rekan saya sampaikan. Apabila ada banyak sekali kekurangan dan kesalahan, kami memohon maaf dan kami menerima kritik dan juga saran dari rekan-rekan sekalian. Kami juga membuka sesi tanya jawab yang dapat rekan-rekan sekalian ajukan di kolom komentar. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.